Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan senam Sibuyung yang berjudul Petani Menanam Padi di Sawah yang beranggotakan Saya Frizia Dina dengan NIM 12221000006. Nama saya Dini Raihanila dengan NIM 12221000014. Nama saya Rina Lansari dengan NIM 12221000016. Nama saya Hafirul Aziz Firmansyah dengan NIM 12221000019. Nama saya Harimatu Zahro dengan NIM 12221000020. Nama saya Hasna Fajar Zahra dengan NIM 12221000024. Perkenalkan, nama saya Lutfi Laletur Rohma dengan NIM 12221000033. Perkenalkan, nama saya Magfira Aulia dengan NIM 12221000034. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa dengan NIM 12221000038. Perkenalkan, nama saya Nazmur Fani dengan NIM 1221041. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Suatu hari yang cerah, Pak Tani pergi ke sawah untuk memanen hasil padinya. Ia pun segera mengambil semua peralatan yang dibutuhkan. Pak Tani mulai menyusuri jalanan dengan jalan santai. Tetapi karena waktu semakin siang, Pak Tani pun mulai mempercepat langkahnya. Karena perjalanan yang masih jauh, Pak Tani mulai memutuskan untuk istirahat sejenak sambil meregangkan otot tangannya karena membawa banyak peralatannya. Setelah istirahat, Pak Tani kembali berjalan. Dan akhirnya Pak Tani pun sampai di sawah. Setelah menyimpan barang-barang yang Pak Tani bawa, ia membaca doa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam proses pemanenan hari ini. Semoga hasil panen hari ini banyak dan hasilnya berkualitas. Amin. Lalu Pak Tani pun langsung turun ke sawah dan mulai memanen padi. Lalu terlihat dari pinggir sawah ada orang-orangan sawah yang bergerak melambai-lambai karena tertiup angin. Pak Tani pun mulai mengarit padi. Pak Tani tangannya begitu gesit memotong batang-batang padi dengan sabit. Lalu karena kelamaan menunduk membuat lehernya terasa pegal. Aduh, leherku terasa sakit sekali, kata Pak Tani. Pak Tani pun mulai menggerak-gerakkan lehernya agar tidak merasa pegal. Setelah memanen, Pak Tani berjalan dengan langkah berat karena mengangkat dan memikul tumpukan padi dan langsung melakukan perontokan padi dan memukul-mukul batang padi ke kayu perontok padi yang dilakukan secara berulang-ulang. Setelah selesai, Pak Tani pun menyimpan butir dan batang padi di lumbung atau tempat menyimpan hasil panen padi. Setelah menyelesaikan panen padi dan menyimpan butir padi dan batang di lumbung, sebelum bergegas pulang, Pak Tani pun beristirahat sebentar, melepas rasa lelahnya dengan duduk di saung sambil meminum kopi. Keesokan harinya, Pak Tani
bergegas pergi ke pasar untuk menjual panen padinya kemarin. Pak Tani harus melewati sungai dan menyeberangi sebuah jembatan kayu dan bebatuan yang menghubungkan antara sawah dan pasar. Sesampainya di pasar, kemudian Pak Tani menjual padi-padinya hasil panen kemarin. Pada saat di pasar, Pak Tani bertemu dengan temannya yang membawa burung merpati yang sedang diam di pundak teman Pak Tani. Mereka berdua berbincang-bincang dengan tenang. Tiba-tiba, merpati itu terbang dengan tidak tahu arah. Karena takut burungnya diambil oleh orang lain, Pak Tani dan temannya mengejar burung merpati itu. Tetapi burung merpati itu sangatlah cepat. Sampai-sampai Pak Tani dan temannya hampir kehilangan jejak burung itu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membagi arah jalan. Pak Tani mencari burung di arah kanan dan temannya mencari burung di arah kiri supaya cepat menemukan burung merpati itu. Dalam perjalanan yang masih mengejar burung merpati milik teman Pak Tani melewati jalanan yang banyak rintangan. Lalu Pak Tani melihat ada lubang di depan saat sedang berjalan. Lalu Pak Tani melompat untuk menghindari lubang tersebut agar tidak jatuh. Untung saja aku melihat lubang itu. Kalau tidak, aku akan masuk ke dalam lubang itu, ujar Pak Tani yang bernafas lega. Akhirnya, Pak Tani dan temannya menemukan burung-burung merpati itu yang berada di tengah-tengah lapangan yang terletak di pinggir pasar. Kemudian, mereka duduk di tengah lapangan itu untuk beristirahat karena sangat lelah mengejar dan mencari burung merpati milik temannya. Pak Tani pun berpamitan pulang dengan temannya dan berjalan pulang ke rumahnya.